mungkin sampai sekarang saya sudah nulis sekitar seribuan lebih artikel. Nah, menjadi buku yang ditulis sendiri sekitar 9 buku. Yang dengan yang lain mungkin ada 15 ya. Pada mulanya dia seorang buruh pabrik di sebuah pabrik tekstil di Jalan Cicalengka, Majalaya. Dengan hanya bermodalkan ijazah SMA, dia menjadi seorang buruh pabrik di situ. Tetapi ternyata orang ini memiliki minat baca yang tinggi, dan kemudian karena minat baca tinggi bersentuhan dengan dunia tulis-menulis. Lama-kelamaan perannya pun bergeser dari seorang buruh pabrik menjadi seorang penulis artikel di berbagai media massa, penulis buku, koleksi bukunya juga banyak. Rumahnya di Cikancung itu dipenuhi oleh buku-buku, termasuk buku langka yang berbahasa Belanda dan berbahasa Inggris. Dialah Kang Atep Kurnia, seorang pegiat literasi dan seorang penulis buku. Ini kisahnya bagaimana nih, Kang Atep? Sebenarnya bisa bisa diurut ke belakang. Gimana? Ketika saya kecil gitu ya. Sebenarnya dari latar belakang keluarga tidak ada yang berpendidikan. Dengan kata lain tidak ada yang terbiasa membaca buku di keluarga saya. Saya anak sulung, adik 5, meninggal 1. Di keluarga saya termasuk ayah dan ibu saya tidak bersekolah. Tidak bisa membaca? Tidak. Ibu saya bisa membaca, bapak saya tidak bisa membaca. Saya berkenalan dengan atau bersentuhan dengan buku itu dari tetangga sebelah yang dekat gitu, yang kebetulan juga masih kerabat jauh dengan keluarga saya. Nah, mereka itu punya anak-anak yang sudah sekolah. Ada yang sudah SD, sudah SMP, sudah SMA. Nah, dari keluarga tetangga itulah saya mulai berkenalan dengan buku, Kang. Buku bacaan, komik atau buku apa? Pelajaran. Walaupun itu belum sekolah? Belum sekolah. Ya ketika belum sekolah ya sebagaimana umumnya anak-anak kan gambar ya. Jadi ketika saya kecil ya lebih menarik gambar ya? Gambar. Misalnya di buku pelajaran bahasa Indonesia itu yang ini Ibu Budi yang itu gambar-gambarnya. Kemudian juga pelajaran yang untuk SMP atau SMA yang pelajaran IPA gambar-gambar ilmu alam itu justru yang pertama-tama menarik saya ke dunia buku itu, kan. Untuk yang majalah itu saya berkenalan pada koleksi tetangga juga yang nggak jauh. Jadi ada teman saya, ayahnya bekerja sebagai pembantu ya, asisten rumah tangga di Bandung. Jadi kalau pulang sekali pulang membawa majalah bekas gitu ya, majalah anak-anak bekas. Nah, dari perkawanan itu saya juga mengenal majalah Bobo ketika saya belum sekolah juga. Jadi dari situ. Nah, kenapa waktu SMA itu kemudian tertarik ke dunia literasi ya, ke dunia buku, dunia penulisan, tidak yang lain gitu? Ya sebenarnya tadi, Kang, ternyata dari sejak awal itu, sejak sebelum sekolah itu ternyata itu jadi berlanjut terus. Jadi tidak ada berhenti. Persentuhan saya dengan buku itu bisa dikatakan sejak sebelum sekolah, SD, SMP, SMA terus berlanjut. Jadi yang paling mencolok sih mulai SMP ya, kelas 2. Ini saya mulai berani ke Bandung, ini bersama teman mencari buku juga, mencari buku ke tempat-tempat loak atau Kolasari ya, termasuk yang ke loak-loak kayak ke Dewi Sartika. Ini juga buku ya. Jadi ke arah yang lebih luas itu ya ke Bandung ya, dari tempat saya di Cikancung, di Cicalengka. Itu ya sejak SMP kelas 2. Ini terus berlanjut, Kang, SMP, SMA gitu. Terus dari sana memakai apa? Kereta api. Kebetulan waktu itu ada tugas dari guru guru bahasa Indonesia ya, pelajaran Indonesia untuk membuat ringkasan atau sinopsis novel. Novel sastra Indonesia. Kang Atep menyebutkan bahwa saudara Kang Atep yang lain tidak sekolah atau tidak selesai sekolah atau gimana? Untuk yang saudara saya, saudara kandung ya,
Itu ada 5, meninggal 1. Yang beres SMA itu cuma 1. Cuma Kang Atep aja? Enggak, cuma saudara saya ya. Yang cewek, yang terakhir yang bungsu. Yang lainnya SD, SMP, kelas 2 tidak tamat. Nah, kemudian di kampung itu memang tingkat kelulusan sekolahnya itu maksimal atau mayoritas di mana? Di tingkat mana? Waktu saya rata-rata SMP kan. SMP ya paling SMP, tinggi. SMA itu masih bisa dibilang 1-2 gitu ya. Untuk di kampung saya. Iya. Nah, ketika menjadi buruh pabrik gitu ya, itu mungkin waktu itu jalan pintas ya. Setelah SMA, yang paling dekat ya pasti pabrik di daerah situ kan, karena daerah industri. Itu selalu bawa buku ke tempat pekerja itu. Bisa dikatakan selalu. Di tas bekal saya itu selain bekal makanan, mie atau nasi, ya buku, guntingan koran atau guntingan majalahnya sendiri. Selalu dibawa situ. Selalu dibawa. Dan itu dijadikan sebagai bahan bacaan. Kalau istirahat ya. Kalau istirahat dan kalau misalnya mesin berjalan lancar. Karena waktu awal-awal saya jadi operator mesinnya besar, mesin penggulung benang itu rata-rata lancar Kang. Jadi dalam waktu penggulungan satu, namanya beam ya atau beam atau boom ya. Jadi satu selubung besi yang besar itu bisa memakan waktu 2 jam. Jadi selama waktu 2 jam itu, dan saya tahu di proses awalnya lancar, makanya saya punya waktu 2 jam ya. 2 jam. Lumayan untuk baca buku. Sambil ngontrol mesin bisa buat dipakai waktu membaca. Nah, dan alasan kenapa? Sebenarnya setelah keluar dari SMA, benar, saya sebenarnya ke orang tua terus meminta agar melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi, kuliah gitu. Tapi orang tua angkat tangan karena adik saya kan juga harus sekolah ya. Jadi adik saya ada 4 gitu. Mereka juga harus sekolah. Kalau saya misalnya sekolah terus, adik saya akan bisa jadi terbengkalai gitu. Sehingga pada akhirnya ya mau tidak mau saya memilih jalan itu, menerima tawaran kawan saya untuk bekerja di pabrik. Mungkin jadi ketika bekerja di pabrik kan mendapat penghasilan, dan itu dijadikan sebagai modal untuk sekolah. Ya, di antaranya itu. Itu karena sebelum resmi saya kuliah, saya pernah kuliah juga ketika bekerja di pabrik. Jadi saya sempat kuliah Universitas Terbuka Kang. UT ya. Di Cinunuk, tapi tidak berjalan sebagaimana yang direncanakan karena jurusan yang saya ambil tidak sesuai dengan apa ya yang saya inginkan, yang saya harapkan. Karena apa jurusan waktu itu? Saya manajemen. Saya ambil manajemen. Sementara kecenderungan saya ke sejarah dan sastra, bacaan, dan ya mulai belajar menulis juga sastra gitu. Iya. Nah kan ini menarik ya. Jadi setelah berapa tahun bekerja sebagai buruh, kemudian menjadi mahasiswa S1, itu berapa tahun jarak? Saya bekerja di pabrik selama 8 tahun. Jadi masuk 98 setelah keluar SMA, saya bekerja sebagai harian lepas. Jadi jadi OB, office boy setahun. Setahun kemudian saya diangkat jadi operator mesin, bahkan sampai terakhir 2006 saya masih operator mesin. Jadi total saya bekerja di pabrik 8 tahun. Kemudian setelah itu ketika masih di pabrik saya ditawarin oleh direktur PT Kiblat Buku Utama untuk bekerja sebagai editor di penerbit tersebut. Nah, kan pekerjaan editor itu pekerjaan yang bukan sembarangan ya. Artinya kalau Kiblat Buku Utama itu sebuah penerbit menawarkan posisi itu, berarti kan ada kepercayaan dalam persoalan bahasa dan sebagainya. Mereka melihat Kang Atep seperti apa waktu itu memang? Kan itu sekitar 2005-2006 ya kan, ditawarin. Itu sebenarnya sudah 2 tahun saya menulis. Karena jadi, saya sudah menulis selama 2 tahun. Di berbagai media mulai. Yang pertama kali masuk
artikel di media massa itu tahun berapa? Itu tahun 2003. Itu pertama kali ya? Bulan. Masih ingat tulisannya apa? Iya, masih ingat. Yang satu dimuat di majalah Cepu Manik, bahasa Sunda. Yaitu karena tahun itu juga saya menulis dalam 2 bahasa sekaligus. Jadi sekitar bulan Juni atau Agustus saya nulis dalam bahasa Sunda, dimuat di majalah Cepu Manik. Karena saya diajak oleh Kang Hawe Setiawan. Kemudian pada Desember 2003 saya nulis di atas juga, difasilitasi juga oleh Kang Hawe, di Pikiran Rakyat. Judul tulisannya Menguatnya Pembajakan. Jadi, itu pertama kali tulisan. Jadi ini masih ingat. Jadi bisa dibayangkan bagaimana gembiranya mendapat honor pertama ya. Betul, dan jadi kehebohan sebenarnya. Oh iya. Kehebohan di kampung karena waktu itu saya sudah baru menikah ya, baru menikah. Oh, baru menikah. Jadi saya menikah tahun 2003. Ini karangan tulisan saya, artikel saya di PR ini saya tunjukkan ke mertua. Oh gitu ya. Oh ya, sampai jadi daya tawarnya makin tinggi. Sudah menikah sih ya. sudah ini ya. Artinya di kampung ketika orang masuk koran menulis itu kan sebagai sebuah yang wah gitu ya. Ya, bahkan sampai saat ini saya dikenal oleh mungkin sebagian di kampung sebagai wartawan. Oh ya. Itu yang jadi semacam kehebohan, karena juga si tulisan ini juga disebarkan ke teman-temannya yang lain, ke tetangga gitu, jadi nyebar sampai lecet terakhir. Ya, Cikancung itu kan berada di daerah Bandung Timur ya. Bandung Timur. Ada puluhan kilometer lah dari pusat kota Bandung ya. Ada 30 lebihan, 35 kilo mungkin. Itu agak ke pelosok kalau Kang Atep. Iya, saya juga agak masuk. Jadi perbatasannya ke arah timur dengan Garut, dengan Cicalengka. Ke arah selatan dengan Majalaya. Nah, ketika masih menjadi buruh pabrik, sempat nulis? Justru saya terpikir ketika di pabrik Kang untuk menulis itu. Jadi kan saya banyak membaca. Jadi waktu itu terpikir apa akan jadi apa misalnya kalau saya terus membaca saja gitu. Apa bisa menghasilkan sesuatu dari membaca. Nah, itulah yang menjadi awal saya mencoba untuk menulis. Jadi bagaimana nih? Nah, ini tekniknya ketika saya di pabrik itu membaca tulisan-tulisan orang yang sudah jadi ya, kayak misalnya saya sering menulis ulang catatan pinggir Gunawan Muhammad dari menulis ulang. Menulis ulang ditulis ulang. Oh, ditulis ini tangan. Itu maksudnya buat apa? Untuk mengetahui jadi bagaimana Gunawan Muhammad mengawali tulisannya. Kalimat pertamanya apa? Kemudian bagaimana dia masuk ke inti permasalahan atau ke pokok bahasan. Terus terakhir bagaimana Gunawan Muhammad mengakhiri tulisan. Jadi ada misalnya di awal saya jadi tahu bisa diawali dengan pertanyaan, bisa dengan joking misalnya. Jadi dari situ kemudian bisa tulisan-tulisan Kang Hawe Setiawan ya yang dimuat di Pikiran Rakyat di rubrik fokus misalnya itu juga sering saya tulis ulang. Jadi bagaimana misalnya Kang Hawe ini memulai artikelnya atau kolomnya ini apa, di mana dengan kutipan misalnya atau dengan pertanyaan gitu ya, atau dengan sesuatu yang kontroversial gitu ya, fakta gitu. Nah, itu yang saya pelajari Kang selama di pabrik. Ya, selain membaca ya, jadi karena di banyak buku kertas-kertas bekas juga di pabrik tuh bekas laporan dan di belakangnya ada yang kosong. Nah, itu yang dipakai. Saya gunakan untuk itu. Rumusan cara itu dari siapa dapatnya? Yang baca juga. Ada saya kebetulan kalau tidak saya membaca juga di salah satu artikel di Pikiran Rakyat mengenai copy the master. Ada ya istilah copy the master. Jadi belajar menulis dengan kepada penulis yang sudah jadi ya, kepada tulisannya. Caranya begitu. Antara lain caranya begitu. Nah, itulah yang saya praktekkan sehingga karena waktu saya di pabrik juga sering ke Bandung kan belanja buku gitu ya, sehingga jadi anggota komunitas misalnya
KBG gitu ya, Klub Buku Giri Mukti yang ada di bawah pengelolaan Kang Hawe Setiawan dan kawan-kawan di Kiblat Buku Utama. Nah, saya mulai gabung juga di situ. Kemudian juga sempat ikut KIBS yang pertama juga. Jadi mungkin salah satu juga pilihan saya kenapa terus mendalami Ihwa Kesundaan, Priangan dan Bandung itu juga antara lain ada kontribusi dari keikutsertaan saya di KIBS 1 KIBS itu ya? Tahun 2001. Jadi ketika saya masih di pabrik gitu ya. Saya daftar itu waktu itu kan ada 2 pilihan, umum dan mahasiswa. Karena saya waktu itu masih tercatat sebagai mahasiswa UT, itu saya mendaftar sebagai mahasiswa. Karena bayarnya murah 50.000. Kalau umum kan lumayan. Ya. KIBS itu Kongres Internasional Konferensi Internasional Budaya Sunda. Budaya Sunda ya. Yang waktu itu masih ada Kang Hari Rusli gitu ya. Kang Hari Rusli, ada juga pameran kan. Pameran bukunya di YPK kan. Ya. Pameran buku YPK, ada pagelaran juga. Nah, disitulah yang membuat saya makin tebal kesundaan gitu ya, karena banyak misalnya dari saya mendapatkan pengetahuan soal kearifan lokal misalnya dari Profesor Saini KM, dari bertemu dengan misalnya yang senior almarhum Pak Ahdiat Kartaniharja, ya waktu itu yang pertama kali ya. Kang Ayat masih ada ya. Mang Ayat, Ayat Rohaidi. Dan ya di samping pengetahuan itu dengan ketemu dengan tokoh-tokoh itu yang mungkin membuat semakin mempertebal, membuat semangat gitu ya. Misalnya kayak Etio ya, yang sudah sepuh tapi juga masih semangat menggali. Etio dari Belanda. Beliau kan waktu itu mempresentasikan naskah-naskah yang kemudian diterbitkan menjadi buku 3 Pesona Sunda Kuno, termasuk yang sama Kang Hawe. Bujang Manik. Waktu itu karena Pak Nordwinnya sudah meninggal, makanya diteruskan oleh Pak Tiu. Nah, Pak Tiu yang mempresentasikan hasil penelitiannya. Nah, waktu itu semakin ini kan semakin menggebu lah ya. Jadi saya memutuskan ya sudah, jadi saya akan mendalami Ihwa itu. Sunda, Jawa Barat, Priangan, Bandung gitu ya. Tidak akan jauh dari situ. Nah, kapan sebuah kesadaran itu muncul bahwa ini zona saya nih, ini merupakan pilihan saya. Dunia literasi, dunia penulisan, perbukuan, ini dunia saya. Itu kapan ada kesadaran yang lebih besar? Kesadaran itu sebenarnya datang belakangan. Ketika saya udah lama bergabung. Nah, tapi soal kesadaran, kemelekan, soal itu baru lahir ke belakangan sekitar tahun 2009. Ya. Setelah redaksi Cupu Manik, karena kemudian saya juga aktif di Cupu Manik, majalah Sunda Cupu Manik. Ini pindah untuk sementara di rumahnya Pak Mamat Sasmita. Pak Mamat Sasmita di daerah di daerah situ kan kebetulan Pak Mamat juga punya rumah baca buku Sunda. Nah, disitulah saya juga istilahnya menginap. Waktu itu masih kuliah jadi kalau kembali lagi ke belakang, jadi ketika sesudah di pabrik itu sudah di penerbit, saya kemudian memutuskan kuliah gitu ya. Kuliah di UIN, mengambil sastra Inggris. Itu kenapa alasannya sastra Inggris? Tidak yang lain. Sebenarnya ada 2 pilihan itu. Satu sastra Arab dan satu sastra Inggris. Kedua-duanya masuk gitu ya. Tapi saya memutuskan ngambil sastra Inggris karena ya meskipun saya punya dasar bahasa Arab, karena ketika di kampung sering ikut pengajian di madrasah, kemudian di pesantren. Ya, macak kitab kuning gitu. Pesantren mana pernah pesantren? Pesantren Kalong, santri Kalong. Jadi hanya sore saja. Malam pulang ke rumah. Itu belajar juga tata bahasa Arab ya, tetapi saya tidak terlalu yakin ketika harus masuk sastra Arab. Karena ternyata memang ketika saya sudah masuk ke kuliah, ternyata rata-rata yang kuliah di UIN itu
pada pintar-pintar bahasa Arabnya, meskipun jurusannya beda-beda ya, karena mereka itu basicnya dari pesantren rata-rata. Banyak ya. Sehingga, nah saya udah sadar ya, kalau saya memaksakan masuk ke sastra Arab berarti. Padahal bisa aja bagi pintar kan? Ya bisa jadi. Karena terpengaruh oleh lingkungan. Iya bisa jadi, karena itu juga keputusan saya masuk kuliah juga atas hasil diskusi dengan Kang Hawe Setiawan. Kang Hawe justru menyarankan saya untuk memilih sastra Arab karena kata Kang Hawe di sastra Sunda itu jarang ada yang menguasai bahasa Arab ya. Nanti untuk sedikit ya sastra Sunda itu untuk menerjemahkan ya dari bahasa Arab ke bahasa Sunda gitu. Kalau bahasa Inggris mah banyak gitu. Tapi saya akhirnya memutuskan untuk ngambil bahasa Inggris karena dan pertimbangan praktisnya. Ketika saya sudah beres kuliah, kemampuan itu bisa terus saya gunakan, saya pakai gitu. Berkaitan dengan literasi ya? Berbeda dengan misalnya jurusan sosiologi, jurusan apa gitu ya. Yang kalau misalnya bekerja tidak berkaitan langsung dengan bidang yang dipelajari kan jadi tidak dipakai ilmunya. Tapi bahasa Inggris, apapun pekerjaannya bisa dipakai gitu. Kemampuan bahasa itu. Dan itu terasa sekali ya? Iya, karena sangat bermanfaat ketika saya beres kuliah itu. Ya. Nah, katanya sampai sekarang nih kalau kita hitung sudah berapa ratus artikel yang dibikin? Untuk yang ukuran yang tercetak ya kan, itu sekitar 700-an lebih. 700-an ya. Dan yang di kita mungkin di atas 300. Ya total mungkin sampai sekarang saya sudah nulis sekitar 1000-an lebih artikel. Kalau yang sudah menjadi buku? Sudah menjadi buku yang ditulis sendiri sekitar 9 buku. Yang dengan yang lain mungkin ada 15. 15 ya. Sudah banyak ya. Lumayan. Sekarang sudah punya percetakan sendiri kalau nggak salah. Saya sebenarnya penerbit membantu sih. Jadi dengan teman dari Garut, saya ikut mengelola penerbitan itu. Iya. Nah, penerbitan indie sih, penerbit indie. Indie ya. Tapi sejauh ini sudah banyak menerbitkan buku-buku indinya. Banyak, lumayan Kak. Jadi lumayan. Nah kemudian waktu itu kan ada semacam kepercayaan diri ya, bahwa ini jalan yang akan ditempuh oleh Kang Atep ini. Tentu sekarang sudah menghasilkan sesuatu dong dari pilihan itu. Ya. Gimana Kang Atep? Betul Kang. Jadi ya mungkin itu jalannya ya. Jadi saya ya tidak terbayang sejak awal, karena kalau misalnya sekiranya saya tetap bekerja di pabrik gitu ya, tidak mengambil resiko gitu, kan sebenarnya keluar dari zona nyaman kan. Sudah nyaman di situ sebetulnya. Sudah nyaman, saya status sudah pegawai tetap, gitu kan, gaji tetap. Gaji lumayan lebih dari yang lain, dari karyawan yang lain karena punya lemburan dan lain-lain. Itu masuk ke Bandung jadi editor dengan gaji yang lebih rendah dan pengeluaran ekstra karena rumah tangga seolah-olah jadi 2. Saya di Bandung, istri di Cikancung gitu. Tapi saya ngambil resiko itu Kang gitu. Karena ya saya ingin dari sisi mungkin perkembangan kognisi ya, jadi ingin lebih gitu ya, bukan dari sisi materi gitu. Sehingga yang dikejar itu. Tapi waktu itu kan masih belum jelas ya mau kemana arah saya. Kalau untuk apakah jadi wartawan, jadi editor, jadi penulis lepas belum kebayang. Belum kebayang. Nah jadi mau diapakan nih kemampuan ini gitu belum ya? Belum. Nah baru sekitar tahun 2009 lah saya sudah memutuskan, maksudnya kalau untuk penulis ya sudah dari 2003 ya. Nah untuk soal kemana nih arah saya itu setelah banyak diskusi dengan Kang Hawe, dengan Wasas gitu ya di Rumah Baca Buku Sunda yang kebetulan juga merangkap kantor Cukup Manik. Nah disitulah saya mulai literasi kayaknya ini yang harus saya jadikan sebagai jalan hidup gitu ya ke depan itu. Jalan ninjaku. Itu ya kerennya. Itu akhirnya itu ya. Ya itu. Nah dengan itu Kang, ya alhamdulillah, maksudnya secara materi tidak begitu menjadi ya selama masih, kalau sampai kuliah sih masih ini ya. Saya masih
banyak harus berkorban gitu ya, berkorban waktu, tenaga dan lain. Tapi setelah lulus kuliah alhamdulillah. Jadi nikah itu setelah lulus atau masih kuliah? Sebelum masih kerja di pabrik. Oh, sudah nikah ya? Sudah nikah. Jadi ketika saya ketika saya kuliah itu 2008 saya sudah punya anak 1. Nah, ketika beres kuliah 2012 saya punya anak 3. Dengan anak kakak jadi 6 saya ngurus anak. Oh ya, bagus. Nah, kemudian ada satu hal yang menjadi ciri khas Kang Atep dalam tulisannya adalah mengungkap kelampauan. Ya, jadi masa-masa lalu Bandung, Tempo dulu Jawa Barat segala macam Priangan itu menjadi concern dalam tulisan-tulisan Kang Atep. Itu kenapa Kang Atep ke situ larinya? Ini saya juga aneh Kang, tapi bisa dilihat ya, saya cermati juga ke masa lalu saya. Jadi ketika saya kecil justru saya aneh juga, ketika kecil tuh saya sering menggali tadi kelampauan, nggak tahu apa ya sebabnya. Misalnya ya, ketika saya SD itu saya pernah, waktu itu kan belum tahu yang sebut pekerjaan wartawan, ada meliput gitu ya. Waktu saya SD itu saya sudah dapat dikatakan mengumpulkan, menginventarisasi sisindiran, jangjawokan, pujian dari orang tua ya, orang tua dalam arti sebenarnya orang tua gitu. Yang suka dilakukan itu ya? Saya catat gitu sisindiran apa gitu, zaman Jepang, zaman nggak tahu itu, saya nggak tahu. Tapi kalau di ini dilihat lagi lebih ini, mungkin ini kebiasaan saya mencatat ini kan yang di fakta kebiasaan. Karena waktu saya SD itu kan terbit buku kayak RPUL, kayak yang ditulis oleh Iwan Gayo itu. Oh ya, buku pintar. Nah itu jadi apapun terangsang juga ya, baca itu ya. Makanya sejak SD saya punya buku khusus untuk mencatat fakta. Misalnya Presiden Turki siapa, Menteri Luar Negeri Indonesia Ali Alatas, ibu kota anu apa gitu. Nah sejak itu saya catat. Nah ini kemudian masih ada catatan itu? Ada sebagian masih ada. Nah ini mungkin analisis, kalau dilihat lagi bisa jadi ini kebiasaan inilah yang menyebabkan saya menjadi kecenderungannya tuh ke arah kepedulian satu, ke arah sejarah satu, yang ke lampau-lampauan itu. Ya ini terbukti dengan tadi ketika SD saya juga melakukan wawancara. Kemudian SMP saya pernah menyalin kamus bahasa Sunda kan. Kamus itu waktu SD. SMP kamus bahasa Sunda karangan. Yang itu yang kamus besar kamus yang hijau kuning itu, kamus LBSS. Oh, LBSS yang terbitan Tarate. Yang itu saya jadi salin gitu. Jadi salin itu bukan salin semua. Saya menandai kata-kata yang dirasa sulit untuk saya. Jadi tidak familiar. Oh iya. Ini cirian gitu dan karena buku itu saya pinjam dari teman saya satu kelas yang kebetulan ayahnya guru Sunda gitu. Jadi saya pinjam, saya salin. Mungkin itulah yang jadi modal dasar saya, yang mungkin secara sadar atau tidak sadar menyebabkan saya cenderung dekat ke penulisan dan ke sejarah itu. Kalau nggak salah kan Kang Atep juga pernah menjadi, atau sekarang masih ya, menjadi wartawan majalah geologi itu, atau apa istilahnya? Ya majalah geologi populer. Sudah tidak terbit kan? Sudah tidak terbit. Tapi saya masih jadi editor di beberapa terbitan untuk geologi. Di antaranya Jurnal Lingkungan dan Bencana Geologi. Dan jadi editor bahasa di situ. Nih Kang Atep, apa yang sekarang sedang disiapkan Kang Atep nih? Buku tentang apa gitu? Oh iya, saya sebenarnya di samping yang sedang saya lakukan, sekarang sudah ada 4 naskah yang belum saya terbitkan. Naskah buku ya. Tulisan sendiri? Tulisan sendiri. Tentang apa? Yang satu mengenai sejarah
kereta api di Bandung Raya, ya sejarah pembuatan stasiun dari Padalarang sampai Cicalengka, sampai Nagreg. Yang kedua memoir saya, kehidupan saya berliterasi ya, sejak di semacam autobiografi. Tapi sampai ke periode ketika saya masuk kuliah. Itu kemudian yang lain lagi yang mana ya, yang ada buku riwayat hidup pengarang Sunda juga aktivis pergerakan Ahmad Basah, itu naskahnya sudah selesai. Nah di samping itu saya sekarang mencicil 3 tulisan Kak, setiap minggu itu. Satu sejarah Cicalengka, kedua mengenai biografi tuan tanah Sukabumi dan Ujung Berung Andries Dewede, dan yang satu lagi mengenai sejarah nama jalan di Bandung. Itu yang dimuat di media online itu ya? Di bandung.com dengan di Bandung Bergerak ID. Jadi itu sebuah rutinitas yang terus dijaga mungkin ya? Iya Kak, jadi itu semacam ya mungkin disiplin ya untuk saya. Jadi setiap minggu saya paling tidak menghasilkan 3 tulisan. Paling tidak ya, karena suka ada tuh juga yang minta tulisan yang lain gitu. Ini sebagai pegiat literasi nih Kang Atep, kan sekarang sering ada banyak narasi lah tentang dunia literasi itu yang sering dikumandangkan, diomongkan oleh para pejabat gitu ya. Sebetulnya itu sudah menyentuh nggak sih ke daerah-daerah pelosok yang dimaksud dengan kegiatan literasi itu yang menjadi program pemerintah? Saya kira masih banyak yang masih bolong Kang. Dulu kan sampai sekarang bahkan banyak program-program yang berkaitan dengan literasi. Tapi saya kira tidak sampai ke pelosok-pelosok gitu. Bahkan misalnya ke tempat saya juga belum ada ya, belum kelihatan ya apa yang disebut dengan misalnya perpustakaan desa. Saya belum mendengar ada yang disebut dengan perpustakaan desa. Padahal pernah ada ininya programnya. Kemudian misalnya kegiatan apa ya yang berkaitan dengan literasi yang lain. Meskipun misalnya kejar paket ada di daerah saya ada kejar paket untuk ini. Tapi untuk misalnya yang sampai ke ke pelosok-pelosok belum ada. Kecuali yang disebut dengan taman bacaan rintisan itu, yang taman bacaan masyarakat rintisan itu Kak. Yang semacam apa? Yang TBM? Iya TBM, yang mandiri itu. Yang mandiri ya? Yang mandiri itu kan atas inisiatif masyarakat di sekitar situ aja. Itu. Iya. Saya melihat ya itu juga terjadi di tempat saya. Untuk program pemerintah saya belum lihat ada, tapi untuk taman bacaan masyarakat yang sifatnya mandiri saya melihat gitu ada. Jadi kelihatannya memang program literasi ini lebih ke semacam seremonial gitu ya, atau masih berputar di pusat-pusat kota gitu ya? Ya harusnya lebih ke inklusif ya, jangan eksklusif ya. Harusnya tadi kita bagaimana caranya membangkitkan para pegiat yang ada di daerah untuk turut juga mendirikan semacam taman bacaan gitu Kak. Taman bacaan. Ya meskipun tidak menjamin bahwa adanya TBM itu bisa meningkatkan minat baca. Ya karena juga literasi juga bukan hanya soal baca dan tulis Kang. Karena sekarang sudah semakin luas. Luas. Istilahnya hal-hal yang berkaitan dengan soal kesadaran atau kemalekan, itulah yang disebut dengan literasi. Makanya ada yang disebut literasi dasar dan ada kompetensi yang lain gitu kan. Oke Kang Atep, kalau dihitung ini ya, jumlah koleksi buku Kang Atep sekarang udah berapa banyak? Mungkin sekitar 8 lah sampai 10 ribu ada ya. 8 sampai 10 ribu. Itu saya simpan di 3 ruangan. Ruangan saya ya. Satu di ruangan khusus yang memang ditujukan untuk buku ya, simpan buku, itu satu kamar. Kemudian di ruang tamu yang tadinya ruang tamu sekarang sudah penuh lagi buku karena pindahan dari tempat
ngekos atau indekos di Cibiru ya. Tahun 2020 saya pindah. Terus sebagian di kamar tamu itu, di ruang tamu itu, sebagian lagi di ruang tempat saya bekerja di lantai 2 di atas. Jadi ada 3 ruangan untuk tempat menyimpan buku di rumah saya. Iya. Jadi 8 sampai 10.000 ya. Sudah demikian banyak. Ini cara memperolehnya tidak dengan dijual atau memang semua dengan maaf tidak semuanya diperoleh dengan membeli atau? Iya, ya kebanyakan membeli, mencari. Jadi sebelum saya bekerja di tempat sekarang tuh saya sering ke Bandung. Jadi memang hunting buku khusus ya. Jadi biasanya hari Minggu gitu atau Sabtu kalau libur saya biasanya cari ke loak-loak atau lapak-lapak buku bekas ya, mulai dari Palasari, kemudian Dewi Sartika, Cikapundung, Cihapit sampai Cicadas. Ya. Ada buku yang paling unik dari semua buku yang ada di situ? Yang paling unik salah satunya itu buku mengenai laporan Perbik tahun 1884 menceritakan tentang letusan Gunung Krakatau 1883. Jadi bisa dibilang itu laporan komprehensif pertama yang meliputi peristiwa. Tebal bukunya? Tipis, sebenarnya itu jilid berapa ya? Itu kan beberapa jilid. Hanya 1 jilid yang saya dapatkan. Jadi jilid yang lainnya masih belum? Belum. Tapi sebenarnya dapat diunduh sekarang ya. Hanya saja buku yang dalam bentuk fisiknya baru satu itu. Ya. Selain itu ada juga buku unik juga, buku mengenai Baduy. Ini akhir abad 19. Ini pemberian. Sebenarnya tadi bukan hanya saja dari membeli, tapi juga ada yang dikasih gitu ya. Dari teman di Garut tahun kemarin itu dia datang ke rumah memberikan buku itu ke saya. Jadi sehari-hari Kang Atep itu kegiatannya membaca dan menulis kalau gitu ya? Iya. Kalau tidak ngantor ke Bandung, saya di rumah membaca dan menulis. Oke Kang Atep, ini perbincangan yang sungguh menarik ya, dan semoga juga ini menjadi sebuah inspirasi bagi teman-teman yang lain ya.